warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dikaruniai aneka sumber energi yang harus kita syukuri. Salah satunya dengan menjaga kelestarian sumber energi dan menghemat energi. Nah, tentunya kita telah mengetahui bahwa kegiatan kita di sekolah tidak bisa terlepas dari yang namanya kertas. Nah, apa saja manfaat kertas itu? Nah, salah satu manfaat kertas itu adalah kertas itu bisa untuk apa? Bisa untuk menggambar, bisa untuk menulis, bisa untuk apa lagi? Bisa untuk membaca buku bacaan yang biasa kita baca. Bahkan semua bahan-bahan yang kita buku bacaan tersebut kita dapatkan dari mana? Dari kertas. Nah, apa bahan utama pembuatan kertas? Nah, bahan utama pembuatan kertas itu adalah apa? Pohon dan air. Dengan menggunakan proses produk yang menggunakan mesin yang modern. Tadi sudah Miss bahas tentang bahan baku pembuatan kertas. Bahan baku pembuatan kertas tadi dari apa? Dari pohon dan air. Nah, tahukah kalian untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, satu rim kertas itu diperlukan satu pohon yang usianya kertas ini ya, yang berusia kertas A4 ini ya, yang usia pohonnya itu berusia 5 tahun. Bayangkan ya nak ya, untuk membuat satu rim kertas ini saja diperlukan satu pohon yang usianya itu 5 tahun. Berarti kita harus apa? Nah, selama 5 tahun itu lama ya, dalam waktu yang lama. Berarti kita harus apa? Harus menghemat kertas, dan kita juga harus menghemat dalam penggunaan energi. Nah, hal ini untuk menginginkan pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar ya, energinya jadi harus besar, dan terutama energi listrik. Karena menghemat kertas ini berarti kita juga harus menjaga kelestarian pohon yang ada di sekitar kita. Nah, kita semua berhak untuk menggunakan kertas, tapi kita juga mempunyai berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah untuk apa? Yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan kertas. Baik anak-anak, kemarin sudah Miss singgung tentang bahaya listrik. Sekarang kita akan beralih ke cara menghindari bahaya listrik. Nah, ketika kita melihat ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang di dekat dengan area listrik, di area perumahan, yang mana area perumahannya terdapat banyak listrik di situ. Nah, kemudian layang-layang tersebut menempel ke dalam kabel listrik tersebut. Nah, sebaiknya tidak usah kita ambil ya anak-anak. Kenapa? Karena dapat menyebabkan bahaya pada diri kita sendiri. Nah, lebih baik bagaimana? Lebih baik ketika kita bermain layang-layang dengan teman-teman kita, mainlah di tanah lapang yang tidak ada, di tanah lapang, di tanah luas yang tidak ada rumah maupun listriknya. Jadi kita di situ bisa leluasa dengan bermain layang-layang tersebut. Yang kedua, listrik yang banyak dicolok ketika ada stop kontak di dalam rumah kita. Colokannya lebih dari 3 atau colokannya begitu banyak yang ada di stop kontak kita. Nah, tolong hindari ya, karena dapat menyebabkan rumah kita itu menjadi koslet dan listriknya bisa padam ya di dalam rumah kita. Tolong dihindari ya untuk colokan yang terlalu banyak di stop kontak rumah kita.
Kemudian yang ketiga, ketika di suatu perumahan yang mana listrik tersebut listriknya banyak, kemudian ada pepohonannya yang tinggi dan besar. Nah, tolong dihindari ketika misalnya sedang musim hujan turun, kemudian kita berteduh di bawah pohon tersebut, yang mana atasnya itu banyak sekali kabel-kabel listrik. Karena dapat apa? Dapat menyebabkan ketika kita berada di bawah pohon tersebut, dapat menyebabkan kita kena korslet ketika kita secara tidak sengaja menyentuh ke pohon tersebut, dapat menyebabkan kita menjadi apa? Menjadi kesetrum pada saat itu. Kemudian yang terakhir, tolong dihindari ketika ada kabel listrik yang banyak, kemudian rumah kita biasanya ada antena TV, antena luar ya. Antena luarnya itu berdekatan, apalagi sampai menyentuh antena listrik, kita berdiri di atas berdekatan lalu menyentuh kabel listrik yang banyak, nanti dapat menyebabkan kesetrum. Tolong dihindari ya, kalau bisa jauhkan antena kita dengan kabel listrik yang ada di luar rumah kita, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, tolong dihindari ketika ada televisi di dalam rumah kita, ketetesan air ataupun AC yang ada di dalam rumah kita, air conditioner, AC pendingin yang ada di dalam rumah kita itu ketampiasan oleh air yang ada di dinding rumah kita jatuh atau namanya bocor. Kan kalau di dalam rumah misalnya hujan bisa terjadi kebocoran, bocor ya. Bocor kemudian menempel kepada AC kita. Tolong dihindari yang seperti itu. Karena apa? Karena air yang terkena aliran listrik itu sangat berbahaya ya. Karena air itu bersifat konduktor. Konduktor itu artinya apa? Artinya dapat sebagai penghantar listrik dengan baik. Jadi berhati-hati ketika kita sedang bermain air di rumah. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian lihat buku paket yang ada di halaman 64. Kemudian kalian silahkan membaca teks tentang air, tubuh kita, dan listrik. Nah, alhamdulillah, terima kasih kalian sudah membaca teks yang ada di halaman 64 yang berjudul air, tubuh kita, dan listrik. Sekarang tugasnya adalah kalian silahkan yang ada di halaman 65, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua, boleh, dengan kakak, boleh. Diskusinya bagaimana? Tentang cara-cara menghindari dari bahaya listrik ya. Cara-caranya gimana menghindari dari bahaya listrik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kita. Nah, cara menghindari bahaya listrik tersebut, caranya itu 5 contoh saja ya, 5 cara saja ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari Miss. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.